Di balik senyum hangat seorang ayah, tersembunyi rahasia kelam yang mengubah hidup Ali selamanya. Ketika ia menemukan ibunya berlumuran darah di dalam lemari, dunianya mulai runtuh, dan kebenaran lebih mengerikan daripada mimpi buruk terburuknya. Ali tinggal di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, tempat di mana udara segar selalu menyelimuti pagi-pagi sebelum matahari sepenuhnya terbit. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah-sawah luas yang hijau. Di sini, waktu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan kota besar. Orang-orang saling mengenal, hidup dalam kedamaian, dan jarang terjadi konflik serius. Ali adalah anak laki-laki berusia 14 tahun yang sangat biasa. Ia memiliki rambut hitam legam yang sedikit berantakan, kulit coklat muda akibat sering bermain di bawah sinar matahari, dan senyum ceria yang membuat siapa saja merasa nyaman. Ali bukanlah anak yang terlalu menonjol di sekolah. Nilainya cukup bagus, tapi ia juga tidak termasuk murid paling pintar. Namun, satu hal yang membedakannya dari teman-temannya adalah rasa ingin tahunya yang besar terhadap hal-hal baru. Ketika orang lain cepat bosan mendengarkan cerita-cerita tua dari para tetua desa, Ali justru selalu antusias. Baginya, setiap cerita adalah pintu menuju dunia yang belum pernah ia ketahui. Kehidupan keluarga Ali tampak normal. Ayahnya, Pak Rahman, bekerja sebagai petani sekaligus buruh bangunan. Meski pekerjaannya melelahkan, Pak Rahman selalu pulang dengan senyum di wajahnya. Ia dikenal sebagai sosok yang baik hati dan penyabar. Sementara itu, Ibu Ali, Bu Nisa, adalah wanita pekerja keras yang menjalankan warung kecil di depan rumah mereka. Warung itu menjadi salah satu alasan utama penduduk desa sering datang ke rumah Ali, membeli camilan atau hanya sekadar ngobrol. Namun, di balik kehidupan yang tampak damai ini, ada sesuatu yang ganjil. Beberapa minggu belakangan, Ali merasa ada yang aneh dengan keluarganya. Ayahnya mulai sering pulang lebih larut malam daripada biasanya. Terkadang, Ali mendengar suara bisik-bisik di kamar orang tuanya saat tengah malam. Ia mencoba bertanya kepada ayahnya, tapi jawabannya selalu sama, "Tidak apa-apa, Nak. Hanya urusan kerjaan." Bu Nisa pun tampak berbeda. Senyumannya yang biasanya hangat kini terlihat agak kaku, seperti ada beban besar yang menekan pundaknya. Ia juga lebih sering diam, bahkan ketika Ali mencoba mengajaknya bicara. Ada kalanya Ali melihat ibunya duduk sendirian di dapur, memandangi cangkir tehnya tanpa menyentuhnya sama sekali. Tapi Ali masih terlalu muda untuk menyadari bahwa semua ini adalah gejala dari badai besar yang akan segera menerjang hidupnya. Keanehan semakin terasa pada suatu malam yang dingin dan sunyi. Ali sedang duduk di ruang tamu, membaca komik kesayangannya sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 8 malam, tapi Bu Nisa belum juga masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ini sangat tidak biasa. Biasanya, ibunya sudah bersiap-siap di dapur sejak sore hari, memasak nasi dan lauk pauk favorit Ali. "Ayah, kok ibu belum masak?" tanya Ali ketika ayahnya duduk di kursi goyang dekat pintu. Pak Rahman, yang sedang membersihkan tangannya dari lumpur bekas kerja seharian di sawah, hanya mengangkat bahu. "Mungkin ibumu sedang capek," katanya singkat tanpa menatap Ali. Suaranya terdengar datar, seperti ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Perasaan tidak enak mulai menggelitik Ali. Ia memutuskan untuk mencari ibunya. Pertama-tama, ia mengecek kamar tidur orang tuanya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu kamar mandi juga tertutup rapat, namun tidak ada suara air mengalir. Akhirnya, Ali mencoba mencari di ruang belakang rumah, tempat lemari kayu besar berdiri di sudut. Lemari itu sudah ada sejak Ali masih kecil. Ia tak pernah tahu persis apa isinya karena ibunya selalu melarangnya membuka lemari itu. "Itu tempat barang-barang penting. Nak, jangan dibuka sembarangan," kata Bu Nisa suatu kali. Dulu, Ali hanya mengangguk patuh tanpa banyak bertanya. Tapi sekarang, rasa penasarannya semakin besar. Ketika Ali mendekati lemari itu malam itu, ia mendengar suara aneh dari dalamnya. Suara itu mirip dengan gemeretak kayu yang retak, diselingi deru napas yang pelan tapi tak teratur. Ali merinding. Lemari itu terlihat gelap dan suram, seperti menyerap semua cahaya lampu yang menyala di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Ali perlahan membuka pintu lemari. Awalnya,
Ia hanya melihat kegelapan. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Di dalam lemari itu, tubuh ibunya terbaring lemah, penuh luka dan berlumuran darah. Mata Bu Nisa terbuka, kosong, namun masih bernyawa. "Ibu!" teriak Ali, suaranya bergetar karena ketakutan. Ia segera berlutut di depan lemari, mencoba menyentuh ibunya, tapi ragu-ragu karena darah itu masih mengalir dari luka-lukanya. Bu Nisa menggerakkan bibirnya pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya, berusaha mendengar. "Ayah, dia butuh pesugihan," bisik Bu Nisa dengan suara parau, hampir tak terdengar. Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas, dan matanya terpejam untuk selamanya. Ali menangis sejadi-jadinya. Pikirannya kacau. Apa maksud ibunya? Pesugihan? Kenapa ayahnya melakukan ini? Setelah kejadian mengerikan itu, Ali berusaha menenangkan diri meskipun hatinya dipenuhi amarah dan kebingungan. Ia segera melapor kepada tetangga terdekat yang langsung menghubungi polisi. Namun, ketika polisi datang keesokan harinya, mayat Bu Nisa sudah hilang dari lemari. Tidak ada jejak darah, tidak ada bukti apapun. Hanya Ali yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya, Pak Rahman, berpura-pura tidak tahu apa-apa ketika ditanya polisi. "Bu Nisa? Oh, saya pikir dia sedang pergi ke pasar subuh-subuh tadi. Mungkin nanti sore baru pulang," katanya dengan nada tenang, seolah tidak ada yang salah. Ali hampir saja membuka mulut untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi ia menahan diri. Ia sadar bahwa jika ia mengatakan apa yang dilihatnya, tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, ia harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, Ali mulai memperhatikan gerak-gerik ayahnya lebih seksama. Ia menyadari bahwa ayahnya sering meninggalkan rumah pada tengah malam, membawa tas kecil yang selalu tertutup rapat. Kadang-kadang, Ali melihat ayahnya berbicara dengan orang asing di ujung desa, seorang pria tua yang tampak misterius dengan tongkat kayu panjang di tangannya. Rasa penasaran Ali semakin besar. Ia mulai mengikuti ayahnya diam-diam, bersembunyi di balik semak-semak atau pepohonan ketika ayahnya pergi ke hutan belakang rumah mereka. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Di tengah hutan, ada sebuah pondok tua yang tampak terabaikan. Di dalam pondok itu, Ali melihat ayahnya sedang melakukan ritual aneh bersama pria tua misterius tersebut. Mereka duduk di sekitar api unggun, membakar dedaunan kering sambil mengucapkan mantra-mantra yang tidak bisa Ali pahami. Di tengah-tengah api unggun, ada sebuah boneka jerami yang tampak seperti simbol manusia. Boneka itu penuh dengan coretan merah, yang Ali yakin adalah darah. Ali menyadari bahwa ayahnya sedang melakukan sesuatu yang sangat gelap. Namun, ia belum tahu pasti apa tujuan dari ritual itu. Yang jelas, semuanya berkaitan dengan kematian ibunya. Ali tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Ia membutuhkan bantuan seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal gaib. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk mengunjungi Mbah Joko, seorang guru spiritual tua yang tinggal di ujung desa. Mbah Joko dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu penangkal hitam, meskipun banyak orang menganggapnya gila karena gaya hidupnya yang eksentrik. Ketika Ali tiba di rumah Mbah Joko, ia disambut oleh aroma dupa yang menyengat dan suara gemerisik daun bambu yang tertiup angin. Mbah Joko duduk di kursi goyang tua, memandang Ali dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk Ali merinding. "Apa yang membawamu ke sini, Nak?" tanya Mbah Joko dengan suara serak. Ali menceritakan semua yang dialaminya, dari penemuan ibunya di dalam lemari hingga pengamatan diam-diamnya terhadap ritual ayahnya. Mbah Joko mendengarkan dengan ekspresi serius, sesekali mengangguk pelan. "Jadi, ayahmu telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuatan pesugihan," gumam Mbah Joko setelah Ali selesai bercerita. "Pesugihan semacam itu membutuhkan tumbal, dan sayangnya, ibumu adalah tumbal pertama." Ali terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Aku tidak bisa membiarkan ayahku melanjutkan ini." Mbah Joko tersenyum tipis. "Ada cara untuk menghentikannya, tapi itu tidak mudah.
Kamu harus menghadapi ritual terakhir yang akan dilakukan ayahmu. Jika berhasil, kamu bisa membalikan efek pesugihan itu. Tapi ingat, risikonya sangat besar. Ali mengangguk mantap. Ia sudah siap untuk melawan ayahnya demi membalas kematian ibunya. Meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Setelah percakapan panjang dengan Mbah Joko, Ali mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ayahnya. Mbah Joko menjelaskan bahwa ritual terakhir yang akan dilakukan ayahnya adalah momen paling kritis dalam perjanjian pesugihan itu. Jika berhasil diselesaikan, kekuatan gaib tersebut akan disegel secara permanen, dan ayahnya akan mendapatkan semua manfaat dari pesugihan itu, meskipun dengan harga yang mahal. Namun, Mbah Joko juga memperingatkan Ali bahwa menggagalkan ritual ini tidak semudah kedengarannya. Ali harus memiliki pengetahuan dan kekuatan spiritual yang cukup untuk melawan energi hitam yang dilepaskan selama proses tersebut. Oleh karena itu, Mbah Joko memutuskan untuk melatih Ali secara intensif. Ali menemui Mbah Joko setiap malam seusai matahari terbenam. Rumah Mbah Joko berada di ujung desa, jauh dari keramaian, sehingga suasana tempat itu sangat cocok untuk latihan spiritual. Di halaman belakang rumahnya, Mbah Joko telah menyiapkan sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh lilin-lilin merah menyala. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara, membuat Ali merasa seperti berada di dunia lain. Latihan pertama yang diberikan Mbah Joko adalah meditasi. Kamu harus bisa menenangkan pikiranmu, kata Mbah Joko sambil duduk bersila di depan Ali. Energi negatif tidak bisa dikalahkan jika kamu masih dipenuhi amarah dan ketakutan. Ali mencoba mengikuti instruksi itu. Ia duduk bersila, menutup matanya, dan berusaha memfokuskan pikirannya pada napasnya sendiri. Awalnya, ia merasa sulit untuk berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan ibunya yang berlumuran darah, wajah ayahnya yang dingin, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Namun, lama-kelamaan, Ali mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada aliran lembut yang mengalir di tubuhnya, membuatnya merasa lebih tenang. Bagus, gumam Mbah Joko setelah beberapa saat. Sekarang, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pelajaran tentang mantra-mantra perlindungan. Mbah Joko memberikan Ali sebuah buku tua yang berisi deretan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal Ali. Tulisan-tulisan itu tampak kuno, seperti aksara yang sudah jarang digunakan. Mbah Joko menjelaskan bahwa mantra-mantra ini adalah senjata utama Ali untuk melawan energi hitam nantinya. Tidak hanya membaca mantra ini, tapi kamu juga harus memahami artinya, kata Mbah Joko. Mantra tanpa pemahaman hanyalah suara kosong. Ali membaca mantra itu berulang-ulang, sampai akhirnya ia bisa mengucapkannya dengan lancar. Mbah Joko kemudian mengajarkan Ali cara menggunakan mantra tersebut untuk melindungi dirinya dari serangan gaib. Ali diminta untuk membayangkan sebuah cahaya putih yang melingkupi tubuhnya setiap kali ia mengucapkan mantra itu. Awalnya, Ali merasa bodoh melakukan hal ini, tapi lama-kelamaan, ia mulai merasakan sensasi hangat yang muncul di tubuhnya, seperti ada energi yang melindunginya. Selain mantra, Mbah Joko juga mengajarkan Ali tentang herbal-herbal yang bisa digunakan untuk menetralkan energi negatif. Mereka pergi ke hutan kecil di belakang rumah Mbah Joko untuk mencari tanaman-tanaman tertentu, seperti daun sirih, akar wangi, dan bunga kenanga. Mbah Joko menjelaskan bahwa setiap tanaman memiliki kekuatan penyembuhan atau perlindungan tersendiri. Misalnya, daun sirih bisa digunakan untuk membersihkan aura negatif, kata Mbah Joko sambil memetik daun itu. Nanti, kamu harus merebusnya dan menggunakannya sebagai air untuk mandi sebelum menghadapi ayahmu. Ali mengangguk, mencatat semua informasi yang diberikan Mbah Joko. Ia tahu bahwa setiap detail kecil ini akan menjadi penting nantinya. Sementara itu, Ali terus mengamati gerak-gerik ayahnya secara diam-diam. Setiap malam, Pak Rahman keluar rumah dengan tas kecil di tangannya, menuju hutan tempat pondok tua itu berada. Ali mengikuti ayahnya dari jauh, bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Dalam salah satu pengamatannya, Ali melihat ayahnya sedang berbicara dengan pria tua misterius itu di depan api unggun. Pria tua itu tampak sangat berbeda dari manusia biasa. Matanya berkilat aneh, dan suaranya terdengar seperti bergema meskipun ia tidak berteriak. Ali merinding saat mendengar percakapan mereka.
Semua sudah siap, Tuan Rahman, kata pria tua itu dengan suara datar. Ritual terakhir akan dilakukan 3 hari lagi. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Pak Rahman mengangguk mantap. Aku sudah memastikan semuanya. Tidak akan ada yang tahu. Ali mencatat tanggal itu dalam hatinya. 3 hari lagi adalah batas waktu baginya untuk mempersiapkan segalanya. Ia harus siap menghadapi ayahnya dan menggagalkan ritual itu. Di sela-sela pengamatannya, Ali juga mulai menyadari bahwa ayahnya semakin terlihat gelisah. Kadang-kadang, Pak Rahman duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Bu Nisa yang tergantung di dinding. Wajahnya tampak murung, seolah ia merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Namun, Ali tidak bisa merasa iba. Baginya, ayahnya sudah melampaui batas moralitas dengan mengorbankan ibunya demi keuntungan pribadi. Meskipun fokus utamanya adalah melatih diri bersama Mbah Joko, Ali juga harus berurusan dengan tetangga-tetangga yang mulai curiga tentang hilangnya Bu Nisa. Beberapa orang datang ke rumahnya untuk bertanya kepada Pak Rahman, tapi ayahnya selalu memberikan jawaban yang sama, Bu Nisa sedang bepergian ke rumah saudaranya di kota. Dia butuh istirahat sejenak dari rutinitas. Namun, cerita itu mulai terdengar tidak masuk akal bagi penduduk desa. Apalagi, Ali sering terlihat murung dan lesu di sekolah, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Salah satu tetangga, Bu Siti, bahkan datang langsung ke Ali untuk memastikan keadaan. Ada apa sebenarnya, Nak? Tanya Bu Siti dengan nada khawatir. Kamu terlihat begitu sedih akhir-akhir ini. Ali berusaha tersenyum, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya merindukan ibu, katanya pelan. Dia belum pulang dari kota. Bu Siti tampak ragu-ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Meski begitu, Ali tahu bahwa ia harus berhati-hati. Jika ada yang mengetahui kecurigaannya terhadap ayahnya, semuanya bisa menjadi lebih rumit. Salah satu bagian terpenting dari latihan Ali adalah mempelajari simbol-simbol gaib yang sering digunakan dalam ritual pesugihan. Mbah Joko membawa Ali ke sebuah gua kecil di dalam hutan, tempat di mana banyak lukisan kuno terukir di dinding. Lukisan-lukisan itu menggambarkan makhluk-makhluk aneh dengan mata besar dan tubuh berbentuk asap. Inilah wujud dari roh-roh yang biasa digunakan dalam pesugihan, kata Mbah Joko sambil menyentuh salah satu ukiran itu. Mereka adalah makhluk yang haus darah dan kekuasaan. Mereka akan memberikan apapun yang kamu inginkan, tapi dengan harga yang mahal. Ali merinding melihat gambar-gambar itu. Ia bisa merasakan aura negatif yang keluar dari dinding gua, seolah-olah roh-roh itu benar-benar ada di sana, mengamati mereka. Mbah Joko kemudian memberikan Ali sebuah liontin kecil yang terbuat dari logam hitam. Ini adalah jimat perlindungan, katanya. Jangan lepaskan ini dari lehermu, apapun yang terjadi. Jimat ini akan melindungimu dari serangan gaib. Ali menerima liontin itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa perjalanan ini semakin berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melanjutkan langkahnya demi membalas kematian ibunya. 3 hari sebelum ritual terakhir, Ali merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap detik terasa seperti jam, dan setiap jam terasa seperti hari. Meskipun ia telah mempersiapkan diri dengan baik bersama Mbah Joko, ketakutan masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa menghadapi ayahnya bukanlah hal yang mudah. Ini bukan hanya tentang melawan seseorang yang dicintainya, tapi juga tentang melawan kekuatan gaib yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ali mulai menghabiskan lebih banyak waktu di hutan belakang rumahnya, tempat pondok tua itu berada. Ia mencoba untuk mempelajari pola gerakan ayahnya. Kapan ia pergi, berapa lama ia tinggal di sana, dan apa saja yang ia bawa. Dengan setiap pengamatan, Ali semakin yakin bahwa ritual terakhir ini adalah momen paling kritis dalam perjanjian pesugihan itu. Namun, ada sesuatu yang membuat Ali tidak nyaman. Semakin dekat tanggal ritual, semakin sering ia melihat bayangan-bayangan aneh di hutan. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara bisikan yang tidak bisa ia pahami, seperti orang-orang berbicara dalam bahasa asing. Suara itu datang dari arah pondok tua, tapi ketika ia mendekat, tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, saat Ali sedang bersembunyi di balik semak-semak dekat pondok,
ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di tengah-tengah api unggun, pria tua misterius itu duduk sendirian, menatap kosong ke arah api. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka jerami yang tampak mirip dengan Bu Nisa. Pria itu menggoyang-goyangkan boneka itu pelan, seolah-olah bermain-main dengannya. Ali merasa tubuhnya membeku. Ia tahu bahwa boneka itu adalah simbol ibunya, tumbal pertama dalam perjanjian pesugihan ini. Apakah pria tua itu sedang mempermainkan roh ibunya? Pikiran itu membuat Ali marah, tapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Meskipun Ali tampak tegar di luar, hatinya dipenuhi oleh konflik internal yang tak kunjung reda. Di satu sisi, ia ingin membalas kematian ibunya dan menghentikan ayahnya dari melakukan hal-hal keji. Tapi di sisi lain, ia masih ingat bagaimana ayahnya dulu begitu penyayang dan perhatian padanya. Bagaimana mungkin sosok yang begitu baik bisa melakukan hal sekejam ini? Ali sering terbangun di tengah malam, basah oleh keringat dingin karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat wajah ibunya yang berlumuran darah, memohon bantuannya. Kadang-kadang, ia juga melihat ayahnya berdiri di depan pintu lemari dengan senyum dingin yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang harus kulakukan? Gumam Ali pada suatu malam setelah terbangun dari mimpi buruknya. Ia duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah jendela. Bulan purnama bersinar terang malam itu, memberikan cahaya lembut yang menyelimuti kamarnya. Ali tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Tapi ia juga tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Apapun hasilnya nanti, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi anak yang sama lagi. Pada pagi hari sebelum ritual terakhir, Ali pergi ke rumah Mbah Joko untuk pelajaran terakhirnya. Udara pagi itu terasa segar, tapi langit tertutup awan kelabu yang membuat suasana terasa muram. Ketika Ali tiba di halaman belakang rumah Mbah Joko, ia melihat pria tua itu sedang duduk di kursi goyangnya, menatap ke arah hutan. "Kamu sudah siap, Nak?" tanya Mbah Joko tanpa menoleh. Ali mengangguk mantap. "Aku sudah siap, Mbah." Mbah Joko tersenyum tipis. "Ingat, ini bukan hanya tentang kekuatan fisikmu. Kamu harus menggunakan akal sehatmu dan mempercayai instingmu. Roh-roh gaib tidak bisa dikalahkan dengan otot, tapi dengan keberanian dan keyakinan." Mbah Joko kemudian memberikan Ali sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu gelap. Di dalam kotak itu, ada beberapa benda yang belum pernah dilihat Ali sebelumnya. Seutas benang merah, sepotong batu kristal kecil, dan secari kertas yang penuh dengan tulisan mantra. "Inilah perlengkapan terakhirmu," kata Mbah Joko. "Benang merah ini akan melindungi tubuhmu dari serangan gaib. Batu kristal ini adalah alat untuk menetralkan energi negatif. Dan mantra ini adalah senjata utamamu. Bacalah mantra ini dengan sepenuh hati ketika kamu menghadapi ayahmu." Ali menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Jika ia berhasil, ia bisa menyelamatkan dirinya dan desanya dari kegelapan. Tapi jika ia gagal, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Sebelum Ali meninggalkan rumah Mbah Joko, pria tua itu memberikan satu informasi penting yang membuat Ali terkejut. "Ada satu hal yang harus kamu ketahui, Nak," kata Mbah Joko dengan nada serius. "Ayahmu tidak melakukan ini semata-mata demi kekayaan atau kekuasaan. Ada alasan lain di balik semua ini." Ali menatap Mbah Joko dengan bingung. "Apa maksudmu, Mbah?" Mbah Joko menghela napas panjang. "Beberapa tahun yang lalu, ayahmu mendapatkan masalah besar. Hutang-hutangnya menumpuk, dan dia hampir kehilangan segalanya. Dia putus asa, dan itulah saat dia bertemu dengan pria tua itu. Pria itu menawarkan solusi cepat, tapi dengan harga yang mahal." Ali terdiam. Ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya memiliki masalah sebesar itu. Selama ini, ia hanya melihat ayahnya sebagai petani yang bekerja keras untuk keluarganya. Tapi ternyata, ada rahasia besar yang disembunyikan ayahnya selama bertahun-tahun. "Lalu, kenapa ibuku harus jadi tumbal?" tanya Ali dengan suara bergetar. Mbah Joko menunduk. "Itu adalah syarat utama dari perjanjian itu.
Tumbal pertama haruslah orang terdekat, orang yang paling dicintai. Dengan cara itu, makhluk gaib itu bisa mendapatkan kekuatan penuh. Ali merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ayahnya telah membuat pilihan yang salah, tapi ia juga tahu bahwa ayahnya melakukannya karena putus asa. Namun, apapun alasannya, Ali tidak bisa membiarkan ayahnya melanjutkan ini. Ia harus menghentikan ritual itu, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan hubungannya dengan ayahnya. Setelah meninggalkan rumah Mbah Joko, Ali kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan segalanya. Ia merebus daun sirih yang diberikan Mbah Joko dan menggunakannya sebagai air mandi. Aroma segar daun sirih membuat tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah semua beban di pundaknya mulai hilang. Ia juga memakai liontin hitam yang diberikan Mbah Joko dan menyimpan kotak kecil itu di sakunya. Benang merah ia ikatkan di pergelangan tangannya, sementara batu kristal ia genggam erat-erat. Malam itu, Ali berbaring di kasurnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia membayangkan wajah ibunya, tersenyum hangat seperti dulu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk membalas kematian ibunya. Besok adalah hari terakhir, gumam Ali pelan. Aku harus kuat. Malam itu, langit di desa Sukamaju tertutup rapat oleh awan kelabu yang tebal. Tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada bulan yang menerangi jalan. Hanya angin dingin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari hutan belakang rumah Ali. Suasana malam itu terasa begitu berbeda. Lebih sunyi, lebih menekan, seolah-olah alam sedang mengantisipasi sesuatu yang besar akan terjadi. Ali duduk di tepi kasur, memandangi kotak kecil yang diberikan Mbah Joko. Isinya adalah segala yang ia butuhkan untuk melawan ayahnya besok malam. Benang merah masih terikat erat di pergelangan tangannya, sementara liontin hitam menggantung di lehernya, memberikan sensasi hangat yang menenangkan. Batu kristal kecil yang ia pegang terasa dingin, tapi ada semacam energi halus yang mengalir dari batu itu ke telapak tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah malam terakhirnya sebelum ritual terakhir. Besok, ia harus menghadapi ayahnya dan pria tua misterius itu di pondok tua di tengah hutan. Ia harus menggagalkan ritual itu, meskipun risikonya sangat besar. Mungkin ia akan berhasil, atau mungkin ia akan gagal dan menjadi korban selanjutnya dalam perjanjian pesugihan itu. Namun, Ali tidak punya pilihan lain. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur sekarang. Pikiran tentang ibunya yang berlumuran darah di dalam lemari terus menghantuinya, memberikan dorongan kuat untuk terus maju. Sebelum tidur malam itu, Ali memutuskan untuk mengunjungi Mbah Joko sekali lagi. Ia tahu bahwa ini mungkin kunjungan terakhirnya sebelum ritual terakhir, dan ia ingin mendapatkan wejangan terakhir dari guru spiritual itu. Ketika Ali tiba di rumah Mbah Joko, pria tua itu sedang duduk di kursi goyangnya, menatap api unggun kecil di halaman belakang. Api itu menyala pelan, mengeluarkan suara gemerisik yang membuat suasana terasa lebih mistis. Aku tahu kamu akan datang, kata Mbah Joko tanpa menoleh. Ada apa, Nak? Ali menghela napas panjang. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku sudah siap. Mbah, aku takut gagal. Mbah Joko tersenyum tipis. Takut adalah hal yang wajar, Nak. Tapi ingat, ketakutanmu tidak boleh menghalangi langkahmu. Kamu sudah mempersiapkan dirimu dengan baik. Sekarang, yang kamu butuhkan adalah keyakinan. Mbah Joko kemudian berdiri dan mengambil secari kertas tua dari laci meja kayunya. Di atas kertas itu, terdapat mantra baru yang belum pernah dilihat Ali sebelumnya. Mantra itu ditulis dalam aksara kuno yang sulit dibaca, tapi Mbah Joko menjelaskan artinya dengan sabar. Inilah mantra penutup, katanya. Gunakan mantra ini ketika kamu berada di titik terakhir. Ini akan membantu kamu menetralkan energi gaib yang dilepaskan selama ritual. Ali mengangguk mantap. Ia memasukkan mantra itu ke dalam saku, bersama dengan benda-benda lain yang telah diberikan Mbah Joko. Satu hal lagi, Nak, kata Mbah Joko dengan nada serius. Jangan biarkan emosimu menguasaimu saat menghadapi ayahmu. Kamu harus tetap tenang, apapun yang terjadi. Ingat, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menyelamatkan dirimu, desamu, dan semua orang yang kamu cintai.
Ali mengangguk lagi. Pesan terakhir Mbah Joko itu terngiang-ngiang di benaknya sepanjang malam. Setelah meninggalkan rumah Mbah Joko, Ali memutuskan untuk melakukan pengintaian terakhir di hutan belakang rumahnya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada kejutan yang menunggunya besok malam. Dengan hati-hati, ia bergerak di antara pepohonan, bersembunyi di balik semak-semak agar tidak terlihat. Saat ia mendekati pondok tua, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sekitar pondok, ada bayangan-bayangan aneh yang bergerak pelan, seperti asap hitam yang berputar-putar di udara. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi Ali bisa merasakan aura negatif yang kuat dari mereka. Suara-suara bisikan juga mulai terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Bisikan itu datang dari arah pondok, tapi kali ini, Ali bisa mendengar beberapa kata yang terdengar seperti bahasa manusia. Roh-roh gaib? Gumam Ali pelan. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu sedang berkumpul untuk ritual terakhir besok malam. Mereka tampak seperti penonton yang menunggu pertunjukan besar dimulai. Ali mencoba untuk tidak panik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ketika Ali kembali ke rumah, ia melihat Pak Rahman duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Bu Nisa yang tergantung di dinding. Wajah ayahnya tampak murung, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ali ragu-ragu untuk masuk, tapi akhirnya ia memutuskan untuk mendekati ayahnya. Ia ingin tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Ayah!" panggil Ali pelan. Pak Rahman menoleh, wajahnya tampak kaget. "Oh, Ali. Ada apa?" Ali menatap ayahnya dengan tatapan tajam. "Aku tahu semuanya. Yah, tentang pesugihan itu. Tentang ibu." Pak Rahman terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. "Dari mana kamu tahu?" Ali tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ayahnya dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. "Kenapa? Yah? Kenapa ibu harus jadi tumbal? Apa ibu tidak cukup penting bagimu?" Pak Rahman menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan. Nak, aku sudah putus asa. Hutang-hutangku menumpuk, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Pria itu menawarkan solusi cepat, tapi aku tidak tahu kalau dia akan meminta tumbal. "Tapi kenapa ibu?" tanya Ali lagi, suaranya bergetar karena emosi. Aku tidak tahu harus memilih siapa," kata Pak Rahman pelan. "Dia bilang tumbal pertama haruslah orang terdekat. Aku tidak punya pilihan lain." Ali merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ayahnya telah membuat pilihan yang salah, tapi ia juga tahu bahwa ayahnya melakukannya karena putus asa. Namun, apapun alasannya, Ali tidak bisa membiarkan ayahnya melanjutkan ini. "Aku akan menghentikanmu, yah?" kata Ali dengan suara tegas. "Besok malam, aku akan menggagalkan ritual itu. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku, tapi aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini." Pak Rahman menatap Ali dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Nak. Roh-roh gaib itu sangat kuat. Kamu tidak akan bisa melawan mereka." "Aku harus mencobanya," kata Ali mantap. "Ini demi ibu." Setelah percakapan tegang itu, Ali kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi buruk lagi, kali ini lebih intens daripada sebelumnya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah-tengah hutan yang gelap. Di depannya, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh api unggun. Di atas altar itu, ada boneka jerami yang mirip dengan Bu Nisa. Pria tua misterius itu berdiri di samping altar, menatap Ali dengan senyum dingin. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan ini?" tanyanya dengan suara bergema. Ali mencoba untuk menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Ia merasa tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Di belakang pria tua itu, roh-roh gaib mulai muncul, bergerak seperti asap hitam yang menyeramkan. Tiba-tiba, wajah ibunya muncul di antara roh-roh itu. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Ali berusaha untuk mendekat, tapi semakin ia mencoba,
semakin jauh wajah ibunya menjauh. Ali terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa mimpi itu adalah peringatan. Besok malam, ia akan menghadapi kegelapan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu tiba dengan cepat, membawa angin dingin yang menusuk tulang. Ali duduk di tepi kasur, memandangi benda-benda yang telah ia persiapkan sepanjang minggu ini. Benang merah masih terikat erat di pergelangan tangannya. Liontin hitam menggantung di lehernya, dan batu kristal kecil berada di saku celananya. Ia merasakan beban besar di pundaknya, tapi juga ada rasa tenang yang muncul dari dalam dirinya. Mungkin karena mantra-mantra yang telah ia pelajari atau mungkin karena keyakinan bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ali tahu bahwa ini adalah malam penentuan. Ritual terakhir akan dilakukan di pondok tua di tengah hutan, tempat ayahnya dan pria tua misterius itu biasa melakukan ritual-ritual gaib mereka. Ia harus sampai di sana sebelum ritual dimulai. Jika ia terlambat, segalanya akan terlambat. Dengan hati-hati, Ali keluar dari kamarnya, memastikan bahwa ayahnya tidak menyadari keberadaannya. Pak Rahman sudah tidur lebih awal, mungkin untuk menyiapkan energinya menjelang ritual besar ini. Ali berjalan pelan melewati ruang tamu, matanya sempat tertuju pada foto Bu Nisa yang tergantung di dinding. Wajah ibunya tersenyum hangat, seperti memberikan dukungan padanya. "Maafkan aku, Bu," gumam Ali pelan. "Aku akan menghentikan semua ini." Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya, Ali melangkah keluar rumah. Udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya, dan suara jangkrik di kejauhan membuat suasana semakin sunyi. Langkahnya mantap meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang menyelamatkan desanya dari kegelapan yang lebih besar. Hutan belakang rumah Ali tampak lebih gelap dan mencekam malam itu. Pepohonan tinggi yang biasanya memberikan keteduhan kini terlihat seperti penjaga-penjaga suram yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Suara angin yang berdesis di antara dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan halus, seolah-olah roh-roh gaib sedang berbicara satu sama lain. Ali bergerak pelan di antara pepohonan, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk gaib bisa mendengar langkah-langkah kecil sekalipun. Di tangannya, ia menggenggam batu kristal kecil yang diberikan Mbah Joko. Batu itu memberikan sensasi hangat yang membuatnya merasa lebih tenang. Saat ia mendekati pondok tua, bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekitarnya. Mereka bergerak seperti asap hitam yang berputar-putar di udara, tanpa bentuk yang jelas. Ali bisa merasakan aura negatif yang kuat dari mereka, membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengingat pesan Mbah Joko, "Jangan biarkan emosimu menguasaimu." Ketika ia akhirnya sampai di dekat pondok, ia melihat api unggun yang menyala di tengah-tengah sebuah altar besar. Di atas altar itu, ada boneka jerami yang mirip dengan Bu Nisa. Ayahnya dan pria tua misterius itu berdiri di samping altar, mempersiapkan sesuatu yang tidak bisa Ali lihat dengan jelas dari jaraknya. Ali bersembunyi di balik sebuah pohon besar, mencoba untuk mendengar percakapan mereka. Pria tua itu tampak sangat berbeda dari manusia biasa. Matanya berkilat aneh, dan suaranya terdengar seperti bergema meskipun ia tidak berteriak. "Semua sudah siap," kata pria tua itu dengan nada datar. "Ini adalah ritual terakhir. Setelah ini, kekuatan pesugihan akan disegel secara permanen." Pak Rahman mengangguk mantap. "Aku sudah memastikan tidak ada yang akan mengganggu." Ali merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ini adalah momen paling kritis. Jika ia tidak bertindak sekarang, ritual itu akan selesai, dan ayahnya akan mendapatkan semua manfaat dari pesugihan ini. Tapi jika ia bertindak terlalu cepat, ia bisa gagal dan menjadi korban selanjutnya. Setelah beberapa saat, Ali memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia melangkah maju dengan langkah mantap, meskipun tubuhnya gemetar karena ketakutan. Ketika ayahnya dan pria tua itu melihatnya, wajah mereka langsung berubah. "Ali," kata Pak Rahman dengan nada terkejut, "kenapa kamu di sini?" "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini." "Yah," kata Ali dengan suara tegas. Pria tua itu tersenyum dingin. "Jadi,
Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, anak kecil. Ali tidak menjawab. Ia hanya menatap pria tua itu dengan tatapan penuh amarah. Di dalam hatinya, ia mengucapkan mantra perlindungan yang telah diajarkan Mbah Joko. Ia membayangkan cahaya putih yang melingkupi tubuhnya, melindunginya dari serangan gaib. Pria tua itu tertawa keras. Mantra itu tidak akan membantu kamu melawan kekuatan seperti ini. Tiba-tiba, asap hitam mulai muncul di sekitar pria tua itu, bergerak seperti ular yang siap menyerang. Ali merasakan tekanan besar di sekitarnya, seolah-olah udara menjadi lebih berat. Namun, ia tetap tenang. Ia mengeluarkan batu kristal dari sakunya dan menggenggamnya erat-erat. Batu kristal ini akan menetralkan energi negatifmu, teriak Ali, melemparkan batu itu ke arah pria tua. Batu kristal itu bersinar terang saat menyentuh tanah, mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Asap hitam yang mengelilingi pria tua itu mulai menipis, dan wajahnya berubah dari senyum dingin menjadi ekspresi marah. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki batu ini? Geram pria tua itu. Ali tidak menjawab. Ia hanya mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengucapkan mantra penutup yang diberikan Mbah Joko. Mantra itu terdengar seperti deretan kata-kata kuno yang sulit dipahami, tapi ada kekuatan besar yang mengalir dari setiap kata yang ia ucapkan. Melihat Ali menggunakan mantra penutup, Pak Rahman tampak bingung dan panik. Ia mencoba untuk menghentikan Ali, tapi kakinya seperti terkunci di tempat. Ali, jangan lakukan ini, teriaknya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu persis apa yang akan terjadi. Yah, jawab Ali dengan suara tegas. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini. Ini demi ibu. Pak Rahman menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku hanya ingin melindungi keluarga kita. Tapi cara yang kamu pilih salah, kata Ali dengan nada sedih. Ibu adalah orang yang paling kamu cintai, tapi kamu mengorbankannya demi keuntungan pribadi. Apakah ini benar-benar cinta? Pak Rahman tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di sisi lain, pria tua itu semakin marah. Cukup, teriaknya. Kamu tidak akan bisa menghentikan ritual ini. Asap hitam mulai muncul lagi, kali ini lebih tebal dan lebih kuat. Ali merasakan tekanan besar di sekitarnya, tapi ia tetap fokus pada mantra yang ia ucapkan. Cahaya biru dari batu kristal mulai meluas, melingkupi seluruh area di sekitar altar. Tiba-tiba, roh-roh gaib mulai muncul di sekitar mereka, bergerak seperti asap hitam yang menyeramkan. Mereka mencoba untuk menyerang Ali, tapi cahaya biru dari batu kristal berhasil menahan mereka. Ali terus mengucapkan mantra, meskipun suaranya mulai terdengar lemah. Ia merasakan energi negatif yang kuat mencoba untuk menyerangnya, tapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya. Di tengah-tengah pertempuran itu, Ali melihat wajah ibunya muncul di antara roh-roh gaib. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Ibu, gumam Ali pelan. Wajah ibunya tersenyum tipis, seolah-olah memberikan dukungan padanya. Ali merasa energi baru mengalir ke tubuhnya, memberikan kekuatan tambahan untuk melawan kegelapan. Ali merasakan tubuhnya semakin lemah. Energi negatif yang dilepaskan oleh pria tua misterius itu seperti ombak besar yang terus-menerus menabraknya, berusaha untuk menghancurkan fokusnya. Namun, ia tidak menyerah. Dengan setiap napas yang tersisa, ia terus mengucapkan mantra penutup yang diberikan Mbah Joko. Suaranya mungkin sudah parau, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa kekuatan luar biasa. Cahaya biru dari batu kristal semakin meluas, menyelimuti seluruh area di sekitar altar. Asap hitam yang mengelilingi pria tua itu mulai menipis, dan roh-roh gaib yang mencoba menyerang Ali terdesak mundur. Mereka bergerak liar, seperti binatang buas yang terjebak dalam perangkap cahaya. Apa yang kamu lakukan? Teriak pria tua itu dengan suara marah. Wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Ia mencoba untuk memperkuat asap hitamnya, tapi kekuatan cahaya biru terlalu kuat untuk ditandingi.
Ali tidak menjawab. Ia hanya fokus pada mantra yang ia ucapkan. Di dalam hatinya, ia membayangkan wajah ibunya, senyum hangatnya, kasih sayangnya, dan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya, dan ia harus memberikan segalanya untuk menghentikan ritual ini. Tiba-tiba, cahaya biru itu meledak dengan intensitas yang luar biasa. Ledakan itu membuat tanah di sekitar altar berguncang, dan pria tua itu terlempar ke belakang, jatuh terduduk di tanah. Asap hitam yang mengelilinginya lenyap seketika, dan tubuhnya tampak rapuh, seperti orang tua yang kehilangan semua kekuatannya. Ali terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Ia tahu bahwa ia berhasil menghentikan ritual itu, tapi ia juga sadar bahwa ini belum benar-benar berakhir. Di tengah kekacauan itu, Pak Rahman masih berdiri di samping altar, wajahnya penuh rasa bingung dan bersalah. Ia melihat pria tua itu terbaring lemah di tanah, dan ia melihat Ali yang tampak begitu lelah setelah bertarung melawan kegelapan. Ali, Gumam Pak Rahman pelan, suaranya bergetar. Apa yang sudah aku lakukan? Ali menoleh ke arah ayahnya, matanya penuh dengan emosi campur aduk. Marah, sedih, tapi juga ada rasa kasihan. Kamu telah membuat kesalahan besar. Ya, katanya dengan nada datar. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Pak Rahman menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hanya ingin melindungi keluarga kita. Aku tidak tahu kalau ini akan menjadi seburuk ini. Ali mendekati ayahnya, meskipun tubuhnya masih gemetar karena kelelahan. Melindungi keluarga tidak berarti mengorbankan salah satu dari kami. Yah. Ibu adalah orang yang paling kamu cintai, tapi kamu memilih untuk mengorbankannya demi keuntungan pribadi. Apakah ini benar-benar cinta? Pak Rahman tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar karena rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tapi ia juga tahu bahwa ia harus memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Saat suasana mulai tenang, Ali melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di tengah-tengah cahaya biru yang masih menyala, wajah ibunya muncul lagi. Kali ini, wajahnya lebih jelas, dan senyumnya tampak lebih hangat. Bu, Gumam Ali pelan, suaranya bergetar karena emosi. Bu Nisa tersenyum tipis, matanya penuh dengan kasih sayang. Terima kasih, Nak, katanya dengan suara lembut. Kamu telah menyelamatkan kami semua. Ali merasa dadanya sesak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, Nak, kata Bu Nisa dengan suara tenang. Ini bukan salahmu. Kamu telah melakukan yang terbaik, dan kamu telah membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan. Ali mengangguk. Air matanya terus mengalir. Ia ingin meraih ibunya, tapi ia tahu bahwa ini hanyalah manifestasi rohnya. Ia tidak bisa menyentuhnya. Bu Nisa kemudian menoleh ke arah Pak Rahman, yang masih menunduk dengan penuh rasa bersalah. Dan kamu, Rahman? Katanya dengan nada lembut. Aku tahu kamu melakukan ini karena putus asa. Tapi ingatlah bahwa cinta sejati tidak pernah meminta pengorbanan seperti ini. Pak Rahman menatap wajah Bu Nisa, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Nisa, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Bu Nisa tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu. Sekarang, saatnya kamu memperbaiki kesalahanmu. Setelah itu, wajah Bu Nisa mulai memudar, seperti asap yang hilang di bawah angin. Cahaya biru yang menyelimuti area itu juga mulai memudar, meninggalkan kegelapan malam yang sunyi. Setelah kejadian itu, desa Sukamaju kembali tenang. Pria tua misterius itu menghilang tanpa jejak, dan tidak ada lagi bayangan-bayangan gaib yang berkeliaran di hutan belakang rumah Ali. Ritual pesugihan itu berhasil digagalkan, dan kekuatan gaib yang hampir disegel secara permanen berhasil dinetralkan. Namun, hidup Ali tidak akan pernah sama lagi. Ia kehilangan ibunya, dan hubungannya dengan ayahnya tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah menyelamatkan dirinya, desanya,
dan semua orang yang ia cintai dari kegelapan yang lebih besar. Pak Rahman mulai berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia menghentikan semua pekerjaannya sebagai petani dan buruh bangunan, dan mulai bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya dengan cara yang halal. Ia juga sering mengunjungi makam Bu Nisa, berdoa agar rohnya mendapatkan kedamaian. Ali sendiri mulai menjalani kehidupan normalnya kembali. Ia kembali ke sekolah, bermain dengan teman-temannya, dan membantu tetangga-tetangga di desa. Namun, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan dari semua ini. Ia tahu bahwa kegelapan selalu ada di sekitar kita, tapi keberanian dan cinta bisa mengalahkan apapun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ali mengunjungi Mbah Joko untuk berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikannya. Pria tua itu duduk di kursi goyangnya seperti biasa, menatap api unggun kecil di halaman belakang rumahnya. "Terima kasih, Mbah," kata Ali dengan suara tulus. "Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa menghentikan semua ini." Mbah Joko tersenyum tipis. "Ini bukan tentang aku, Nak. Ini tentang keberanianmu dan keyakinanmu. Kamu telah membuktikan bahwa cinta dan kebenaran bisa mengalahkan kegelapan." Ali mengangguk mantap. "Aku akan selalu ingat pesanmu, Mbah. Tidak peduli seberapa gelap dunia ini, selalu ada cahaya yang bisa membimbing kita." Mbah Joko tertawa kecil. "Itulah pelajaran yang paling penting, Nak. Ingatlah itu sepanjang hidupmu." Ali tersenyum, merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tahu bahwa masa depannya masih penuh dengan tantangan, tapi ia siap menghadapinya. Ia telah belajar bahwa kegelapan bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam diri orang lain maupun dalam diri kita sendiri. Tapi selama ada cinta, keberanian, dan keyakinan, kegelapan itu bisa dikalahkan. Ali meninggalkan rumah Mbah Joko dengan langkah mantap. Udara malam terasa lebih segar daripada biasanya, dan bintang-bintang di langit bersinar terang, seolah-olah memberikan dukungan padanya.